Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Kembali lagi bersama saya Ade Maulana di acara sharing tentang RH PAC System. Oke, teman-teman, saya di sini ingin menyampaikan satu hal penting terkait bagaimana kita memahami kondisi outside air atau kondisi udara di luar gitu ya. Jadi ini seringkali menjadi basic desain kita bagaimana seorang konsultan atau kontraktor atau EPC kontraktor gitu ya. Jadi kita menentukan basic point entering kondisi dari udara yang akan kita kondisikan. Biasanya kita mendesain tata udara itu selalu berdasarkan data ambient atau data kondisi outside air gitu ya. Jadi contohnya kita di Indonesia rata-rata di 35 derajat Celcius dengan RH misalnya 68%, itu adalah kondisi paling tinggi secara moisture content-nya sekitar 22 sampai dengan 24 gram per kilogram moisture content. Kadang kita mengambil data itu selalu mengambil data rata-rata tertinggi dengan RH juga rata-rata tertinggi. Jadi suhu diambilnya yang tertinggi, RH juga diambil yang tertinggi. Nah, itu tentunya tidak akan baik terhadap sistem atau pola atau dasar desain kita. Kenapa demikian? Karena teman-teman perlu kita ketahui, pada saat temperatur tinggi gitu ya, otomatis RH yang terbaca akan rendah ya. Begitupun pada saat temperaturnya rendah, maka RH yang terbaca akan tinggi dan aktual kadar moisture content-nya itu mendekati atau sama gitu ya. Pada malam hari atau pagi hari atau pada kondisi cuacanya hujan, mungkin temperatur akan turun. Ya, tetapi pada saat itu RH akan naik. Nah, pada saat itulah kita selalu dilema pada saat kita membuat desain. Kita selalu bilang bahwa entering kondisi di luar di Tangerang misalnya. Oh, 35 RH-nya Pak maksimal bisa sampai 80%. Kalau kita masukin ke basis perhitungan, 35 dengan 85% ini memiliki properties udara yang sangat besar. Efeknya apa? Kita akan menggunakan energi yang cukup besar dengan memasukkan entering point kondisi tertinggi pada suhu yang tertinggi, paling tinggi, kemudian RH paling tinggi. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita harus lakukan adalah berpasangan pada saat itu. Contohnya, misalnya sekarang nih teman-teman bisa lihat, kondisi di sini terbaca pada suhu 37,4 derajat Celcius ya. Kemudian RH-nya 47,8%. Lah kenapa RH-nya bisa rendah? Apa? Karena pada temperatur yang sangat tinggi. Jumlah kadar air moisture content-nya sama di 19,48 gram per kilogram moisture content. Jadi patokan kita ngedesain, kita harus berpasangan. Pada saat temperatur berapa dan pada saat RH saat itu berapa. Jadi jangan dipasangkan data yang variatif. Misalnya suhu paling tinggi, RH paling tinggi. Karena itu akan menghasilkan data yang tidak fair gitu ya. Jadi kita harus ngambilnya suhu yang tertinggi di berapa dan pada saat suhu tertinggi itu RH-nya berapa, atau suhu yang terendah pada saat itu berapa dan RH-nya berapa. Karena pada dasarnya itu akan menghasilkan nilai yang lebih fair ketimbang kita mengambil temperatur tertinggi dan RH yang tertinggi. Terus saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kadang kita selalu salah mengasumsikan data entering suhu. Kita menganggap suhu kita misalnya di daerah Tangerang sini, wah Pak bisa sampai 38 derajat Celcius misalnya gitu ya. Padahal suhu udara yang kita rasakan mungkin tidak segitu. Bisa saja suhu udara yang aktual itu adalah misalnya 30, 33. Kenapa? Karena kita harus bedakan antara suhu yang terasa oleh kulit yang terkena radiasi langsung dengan suhu udara. Sementara kita mendesain sistem tata udara itu berdasarkan suhu udara, bukan suhu light fields atau suhu yang kita rasakan pada kulit, tetapi yang ada di udara. Itulah entering kondisi yang harus kita pakai untuk menentukan desain. Seperti ini contohnya teman-teman. Sekarang saya ngambil data di sini pada kondisi, saya copot dulu alatnya, filternya ya. Ini Faisalah saya misalnya menunjukkan kondisi udara entering di luar ya. Jadi kita akan ukur entering kondisi di sini berapa, ya kadar airnya berapa. Kita akan lihat kadar air cenderung stabil ya. Ini saya tadi mengukur udara di tempat yang panas kena radiasi langsung ya. Jadi objeknya kena panas radiasi. Kemudian saya pindah ke tempat teduh, maka berapa nilai kondisi sensibelnya dan berapa nilai kondisi RH-nya dan berapa juga nilai kadar air aktualnya gitu ya teman-teman. Sekarang kita bisa membaca kondisi suhu di sini sekitar 35,8 ya. Kemudian suhu RH-nya 50,6% dengan kadar air 18,6. Inilah yang kemudian akan menjadi entering kondisi fresh air. Nah, fresh air inilah yang kemudian akan memasuk oksigen atau akan memasuk udara baru atau air change rate terhadap volume udara yang ada dalam ruangan dengan udara baru dari luar. Ini sistemnya kita menggunakan sistem mixing.
Artinya mixing itu mencampurkan udara fresh air dari luar ya untuk menjamin kadar oksigen yang akan kita kirim ke ruangan, apalagi dengan komposisi orang dalam ruangan yang sangat banyak gitu ya, dengan udara balik. Lah kenapa harus ada udara balik? Biar thermal energinya lebih hemat gitu ya. Beda halnya ketika kita menurunkan suhu dari kondisi luar ke suhu temperatur living cooling coil yang rendah, itu akan menghasilkan atau membutuhkan energi yang sangat besar. Dengan memixing udara ini dan mencampur oksigen, kita mendapatkan dua keuntungan. Satu secara energi, yang kedua secara jaminan kesehatan. Kenapa? Karena kadar oksigennya akan dipasok masuk ke dalam ruangan. Nah, kebetulan saya sedang berada di side project yang pernah kami kerjakan, ya di Einheit. Ini adalah tempat salah satu hanggar untuk pemain basket, lapangan basket yang cukup mewah di daerah Serpong gitu ya, Tangerang. Di sini kita memasang sistem AHU DX ya. Kita ada 2 unit. Sistemnya adalah mixing. Kita memasukkan udara fresh air untuk menjamin kebutuhan oksigen orang yang sedang olahraga. Kemudian target kita di sini tidak terhadap temperatur yang dingin, tetapi melainkan kepada temperatur yang setidaknya orang merasa adem, ya, merasa nyaman, tidak gerah atau tidak panas. Makanya sistem ini kita buat untuk mendistribusikan udara yang kita olah masuk ke dalam ruangan. Nah, kita memasang 2 unit dan ini kondisinya dua-duanya running. Kemudian kita mengirimkan udara dari sistem air handling unit ini menggunakan ducting yang kita jacketing ulang, ya, jacketing ulang karena penyimpanannya di luar, kita jacketing ulang. Kemudian kita masukkan ke dalam ruangan dengan menggunakan tekstil duct, gitu ya. Jadi kita mengkombinasikan area luar dengan ducting BCLS, kemudian masuk ke dalam menggunakan tekstil duct, gitu ya. Jadi di sini teman-teman, saya ingin juga memperlihatkan posisi nih udara kondisinya. Ini 36 nih, kondisi 36 adalah suhu udara di luar, kemudian RH-nya terbaca 51. Nah, kita tidak bisa memasangkan kondisi sekarang misalnya di 35 dengan RH 51,8, kadar airnya 19,24. Jadi kita nggak bisa memasangkan antara 35 ini dengan RH 70 karena akan menghasilkan variabel properti psikometrik atau properti udara yang berbeda. Oke, saya ingin ajak teman-teman masuk ke area ini. Ya. Ini adalah area cooling coil. Jadi DX di sana ada posisi outletnya, boleh teman-teman lihat ke arah sana. Di sana ada outdoor 4 unit gitu ya. Di area sana kita masang outdoor ada 1, 2, 3 dan 4 gitu ya di belakang di belakang antena. Oke, ini adalah udara yang return. Ini adalah udara balik. Ini adalah udara baliknya. Jadi di sini adalah udara balik masuk ke AHU sini. Kemudian ada proses filter di sini, pre-filter saja G4. Kemudian masuk ke cooling coil. Di sini ada blower, blowernya centrifugal tipe. Kemudian di sana supply. Lalu di dalam ruangan itu akan dikonekkan ke tekstil duct, ya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke sini. Jadi, teman-teman semua, yang dilakukan di sistem ini, kita memixing udara fresh air tadi dari luar dengan udara balik atau return. Ini adalah udara returnnya, mayoritas adalah return. Kemudian ini adalah sisi fresh airnya. Kita akan memixing antara udara balik dengan udara si fresh air ini. Boleh teman-teman lihat konstruksi AHU-nya, kan? Ini sama, semua sistemnya dibuat mixing, ya. Dan ini project sudah hampir 3 tahun running, buat 3 tahun running, gitu ya. Seperti itu teman-teman, sharing dari saya. Poin saya adalah ingin mengajak teman-teman memahami bagaimana entering kondisi udara di luar. Itu kita tidak bisa asumsikan suhu tertinggi dengan RH tertinggi, melainkan harus berpasangan. Teman-teman bisa akses misalnya weather climate, ya, itu menunjukkan temperatur dan RH berpasangan di setiap waktunya. Nah, kita bisa analisa temperatur berapa paling tinggi, kemudian di temperatur tersebut berapa RH-nya. Jadi kita harus berpasangan ngambil datanya. Tidak boleh kita mengambil data temperatur tertinggi juga RH tertinggi, melainkan harus temperaturnya pada saat itu berapa dan RH-nya berapa. Baru kita akan mengetahui berapa beban sensibel luar dan berapa beban laten luar. Sensibel itu yang berkaitan dengan kalor. Kalor itu kan alam kita itu disinari matahari, ada radiasi, ada pemanasan yang secara langsung oleh matahari terhadap udara, sehingga kita merasakan temperaturnya menjadi sedikit hangat. Nah, itu adalah sensibel, beban yang harus kita turunkan. Lalu beban laten itu adalah beban uap air. Ya, beban laten itu adalah segala sesuatu yang di udara ini adalah isi atau kontennya adalah uap air. Nah, uap air itu adalah beban sistem juga.
Kalau kita memasangkan temperatur tertinggi dengan RH tertinggi, maka latennya akan tinggi. Ya beda dengan ketika kita mengambil suhu pada saat itu berapa dan latennya berapa, maka kita akan mendapatkan data real kondisi udara pada saat itu berapa. Ini hanya sebatas sharing teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dahsyat dari saya, Ade Maulana, Air Engineering, PT Dunitra Teknindo. Terima kasih.